cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro ya, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi STS diskusi dan rekomendasi saham ya bulan Desember 2023. Nah di bulan Desember ini istimewa banget, spesial akhir tahun teman-teman ya. Jadi STS selain akan ngasih rekomendasi saham swing dan scalping, kita juga akan ngasih rumus DSI saham uptrend. Nah ini dia Mas Bro ya, bagi teman-teman yang belum pernah gabung STS Rekom, bentuknya seperti ini. Ini adalah STS Rekom November yang masih jalan saat ini teman-teman. Nah nanti ada plan-plan seperti ini ya, kita kasih plan TP di mana, CL di mana, kita buy 2 atau AVG-nya di mana, saya akan share info semua di grup Rekom. Nah tapi kalau teman-teman mau gabung, nanti kan gabung di STS yang Desember ya. Ini wong kosong masih grupnya. Nah seperti ini ya bentuk rekomnya. Dan yang terpenting adalah di STS ini kita akan ngasih bonus yaitu rumus DSI ya saham uptrend. Nah contoh ini guys ya, ada 17 saham uptrend di bursa kita. Ini kalau DSI nya dilihat seperti ini. Dan di saham ini saya dapat cuan di saham unik. Nah di saham unik ini saya cuan 27%. Walaupun belinya nggak banyak, cuma 150 lot teman-teman ya. Ya memang uang saya terbatas seperti itu, tapi lumayan ya, cuannya itu di atas 700.000, lumayan ya, dari modal 2 jutaan. Nah saham unik ini seperti ini. Nah ini saya beli kalau nggak salah di tanggal 25, tanggal 26 Oktober saya lupa, di AVG 190. Jadi kalau trading di saham uptrend itu seperti ini. Perhatikan garis EMA 10. Nah terus kalau sebelum dia closing di bawah EMA 10 ya hold aja. Seperti itu guys ya. Nah itu cara pakai saham uptrend. Nanti teman-teman yang gabung di STS Desember akan dapat rumus saham uptrend ini. Nah langsung aja japri saya aja untuk tanya-tanya. Dan gimana rekom-rekomnya Mas Bro langsung chat aja via Telegram atau kontak semua di deskripsi. Kita lanjut ke video. Sebelum Mas Bro yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas saham 8G. Ya karena ini permintaan dari komen di YouTube. Ya bagi teman-teman yang sahamnya pengen dibahas di YouTube, bisa di komen aja di YouTube ini gitu ya. Di link YouTube mana aja ya, di komen di video mana aja, nanti kalau kita baca dan menarik kita akan angkat di YouTube. Nah kali ini kita akan bahas saham 8G. 8G ini adalah perusahaan jaringan telekomunikasi dan internet teman-teman ya. Dia penyedia layanan hosting juga sama kayak DCI, dan DCI juga pemiliknya sama ya, Toto Sugiri ya, atau pengendalinya sama yaitu pengelola guys, pengelolanya sama yaitu Toto Sugiri. Nah gitu teman-teman bisa lihat di sini, sama kayak DCI juga. Nah 8G ini ternyata kemarin belum lama ini stock split, dan saya jujur aja saya kelewat guys, nggak ngikut ini sebenarnya. Dan saya itu ngeh DCI itu di tanggal ini guys, di tanggal 20 November yang udah naik, wah udah naik tinggi, udah nggak usah dikejar. Malah 2 hari ini masih naik aja gitu ya. Nggak, jadi padahal kalau misalnya saya beli guys di tanggal 20 November ini, saya notice loh, ini kan nggak arah nih. Ya harusnya kalau saya beli masih bisa cuan. Tapi ya nyatanya saya nggak beli ya, memang bukan rezeki saya gitu guys ya. Kita kan bahas aja guys, saham 8G ini sebenarnya kayak apa sih? Nah saham 8G ini yang pertama adalah dia itu rame ya gara-gara setelah stock split aja guys, 1:5 ya, jadinya dia rame, sahamnya jadi lebih banyak. Tapi awalnya si 8G ini memang saham yang gak liquid, makanya saya nggak ngeh sama saham ini gitu ya. Dia ada corporate action kayak stock split lah apalah, saya itu nggak ngeh karena memang itu saya tuh nggak pernah beli saham yang gak liquid guys. Awalnya ini big overnya lah kayak City gitu guys. Nah kalau sekarang mungkin udah agak rame karena udah stock split 1:5, udah agak ramean gitu ya, nggak kayak dulu ya sebelum stock split. Sama kayak DCI juga, jadi big overnya tuh nggak ada, kopong-kopong ya. Jadi saya malas untuk trading di sini. Nah terus prospeknya gimana? Nah kita akan lihat broker summary. Kalau kita lihat di sini guys ya, lihat chartnya ini nggak ada patternnya guys, karena ini nggak liquid, nggak ada chart patternnya. Kita nggak bisa baca patternnya apa bentuknya, kan nggak bisa. Yang ada lagi naik gitu aja sih. Nah kita akan hitung harga wajar dulu dan broker summary-nya ya guys ya. Nah untuk itu kita hitung dulu harga wajar dari 8G ini kira-kira berapa, biar teman-teman itu ada gambaran gitu ya. Ya mungkin kalau teman-teman yang pegang 8G sekarang sih posisinya profit ya, jadi nggak masalah gitu ya, nggak kayak PGO yang kemarin kita bahas gitu ya. Nah kita lihat untuk 8G ya, kira-kira harga wajarnya berapa. Nah kita masukin di sini harga buku teman-teman, di sini 7
710,18 ya. Ya, 710,18. Oke, untuk PBV annual di sini udah tembus 11,30. Udah mahal ya guys ya. Ya, saham internet ya. Memang dijualnya agak premium guys. Nah, oke, untuk di sini kita masukin harga saat ini 8.025. Oke, dan jumlah sahamnya harusnya naik ya di sini kalau kita lihat share out-nya. Nah nih, dari 400 miliar sekarang 400 juta lembar sekarang jadi 2 miliar lembar. Nah, ini naik 5 kali lipat ya, karena emang stock split 1:5 teman-teman nih, kita lihat di sini ya. Nah, oke, terus untuk ROE annual di sini adalah 16,59 ya. 16,59. Nah, kira-kira berapa nih harga wajar dari EDG ya? Nah, ternyata harga wajar dari EDG itu di BBV 2 ya, di BBV 2 dengan harga sekitaran 1.500 ya setelah stock split ini. Jadi bisa dibilang sekarang ya harga 8.000 itu udah terlampau mahal. Jadi udah sekitaran berapa kali lipat tuh ya? 5 kali atau 4 kali atau 5 kali lipat dari harga wajar teman-teman kenaikannya ya. Jadi ya bisa dibilang ini udah di atas. Ya, jadi bagi teman-teman nih yang misalnya punya saham EDG, dan saya yakin semuanya floating gain yang punya saham EDG. Nah, ini jangan terlena gitu ya, jangan terlena. Kalau emang udah digoreng terus ya, alhamdulillah gitu, kayak Brand atau kayak Cuan seperti itu, syukur-syukur aja. Tapi ya kita akan lihat berdasarkan valuasi dan fundamental teman-teman, ternyata segini ya untuk harga wajar dari EDG. Nah, kita lihat broker summary-nya teman-teman. Nah, biar kita tahu nih kira-kira EDG ini bisa naik sampai ke harga berapa ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ternyata di sini mayoritas pembelinya itu adalah para retail, teman-teman. Kalau kita lihat dari tanggal 1 ya, di sini kalau kita lihat dari AVG-nya 5.000 6.000 itu ternyata PXC PDXL ini yang naikin saham EDG. Artinya sebenarnya EDG ini nggak ada bandarnya. Ya memang retailnya FOMO seperti itu guys ya. Habis stock split rame, stock split nih bagus nih jadi murah. Kan anggapan retail stock split jadi murah ya kan. Tadinya harganya 20.000 kok tiba-tiba cuma dijual 5.000 gitu kan, dijual 3.000 gitu. Jadi istilahnya jadi murah nih gitu kan anggapannya. Padahal yang enggak, ini cuma dibagi doang saham yang enggak dibikin murah perusahaannya. Cuma dibagi doang jadi lebih kecil nilainya tapi lebih banyak jumlahnya seperti itu guys. Jadi sebenarnya yang FOMO nih retail, yang bandarnya nggak naik, bandarnya malah jualan. OD, MG, KK, CC, TFGR ini kan broker yang suka dipakai market maker, dan mereka malah jualan ke retail. Seperti itu guys ya. Jadi ini udah warning aja sih kalau EDG ya. Bagi teman-teman yang punya AVG bawah EDG ya, pasang aja trailing stop atau mulai dicicil jual seperti itu, karena memang ya broker summary-nya seperti ini dan udah jauh banget di atas harga wajar. Seperti itu guys ya untuk saham EDG. Ya targetnya kemudian berapa? Karena ini masih arah ya, mungkin aja mau ngehit ATH-nya. Nah, ATH-nya EDG itu di sini teman-teman. Nih guys, itu. Di sini ATH ini. Kalau kita lihat candle candle body itu ATH-nya di 8225. Tapi kalau kita ngelihat tailnya atau jarumnya itu berarti harga wajarnya harga wajar ATH-nya di 9.375 ya. Mungkin teman-teman bisa taking profit di antara harga ini 8225 sampai 9375 ya. Memang kayak gitu guys ya, udah terlampau overpriced. Nice, itu guys ya menurut pembahasan kita ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.